Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam Pancasila. Bapak Ibu hadirin sekalian, terima kasih kita berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini. Kita akan berdeliberasi bersama dengan saya, Dr. Setio Utomo, SH MHum MKN, Asisten Deputi Koordinasi Budaya, Informasi dan Komunikasi Hukum, Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdeliberasi tentang pilar-pilar Pancasila, terkhusus dalam tema demokrasi Pancasila. Tentunya kata demokrasi Pancasila sudah tidak asing lagi di telinga Bapak Ibu sekalian. Betul? Ibarat kata pepatah, Bapak Ibu pasti sudah sangat memahami apa yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila yang terjadi di Indonesia saat ini. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, bahwa tujuan daripada kita mempelajari demokrasi Pancasila kali ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dari Bapak Ibu sekalian tentang apa itu demokrasi Pancasila. Sehingga kita akan mampu mentransformasikan nilai-nilai Pancasila yang ada dan selalu tumbuh dan berkembang menjadi sebuah keteladanan dalam penegakan dan penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut melalui tugas dan peranan kita masing-masing. Kita sebagai aparatur sipil negara, kita sebagai masyarakat, berbangsa dan bernegara selalu menjalankan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terkhusus demokrasi Pancasila. Baik, Bapak Ibu, sudah tidak sabar lagi? Ya, Bapak? Oke, Bapak. Sebentar, Pak. Baik, itu adalah tentang demokrasi Pancasila, Bapak Ibu sekalian, ya. Baik, apa itu demokrasi Pancasila? Ini adalah potret, Bapak Ibu. Betul sekali, Pak. Baik, Ibu, terima kasih. Benar sekali, Bu. Ini adalah wajah yang terjadi dalam sebuah potret demokrasi di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ya. Sangat luar biasa. Baik, mari boleh kita tayangkan video pendek berikut tentang Evaluasi kualitas demokrasi demokrasi juga Pancasila. disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ia menilai banyak hal yang harus dibenahi, salah satunya demokrasi kepancasilaan. Nah, Zulkifli mengatakan makna demokrasi demokrasi kepancasilaan Pancasila harus banyak sekali diluruskan yang untuk perlu menghasilkan dibenahi, keadilan bagi masyarakat. diluruskan, sehingga Kesenjangan dapat ekonomi menciptakan harus keadilan bagi diantisipasi masyarakat, karena Bapak Ibu berdampak sekalian. pada persatuan. Baik, itu Evaluasi adalah cuplikan pendek Bapak Ibu tentang sebuah demokrasi. Lalu apa itu kata demokrasi? Sebagaimana Bapak Ibu telah pahami bersama bahwa demokrasi itu berasal dari kata demos dan kratos yang berarti rakyat dan pemerintahan. Demokrasi berarti adalah pemerintahan rakyat. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sebuah sistem pemerintahan sebagai sebuah negara, sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk menjalankan diri selaku pemerintahan. Itu adalah makna dari sebuah demokrasi. Tentunya Bapak boleh menggali apa kata demokrasi. Baik, bagaimana Pak? Betul sekali. Bisa Pak. Dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Itu adalah sebuah ungkapan dalam kata sebuah demokrasi. Nah, di dalam demokrasi ini, tentunya dari sejarah perkembangan yang terjadi, dari pengertian-pengertian yang telah Bapak Ibu sampaikan, kita dapat mengkategorikan ada tiga, Bapak Ibu sekalian, makna dari kebijakan dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah demokrasi politik. Dan yang kedua adalah penghargaan hak asasi manusia. Di mana saat ini hak asasi manusia selalu dipertaruhkan, selalu dituntut oleh masyarakat demi tercapainya sebuah keadilan.
Dan yang ketiga adalah demokrasi ekonomi. Nah, apa pengertian dari sebuah demokrasi Pancasila? Kita baru saja selesai melaksanakan konstelasi pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan rakyat melalui DPR, DPR di tingkat 1 dan tingkat 2, pemilihan bupati dan wali kota, seluruh Indonesia secara serentak. Ini adalah merupakan sebuah bentuk demokrasi Pancasila bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang berlandaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, demokrasi bukan totaliter, demokrasi bukan liberal, tapi demokrasi sekali lagi ada di tangan rakyat. Itu adalah makna daripada demokrasi Pancasila sebagai sebuah kebijakan yang pertama tentunya Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu sekalian setelah demokrasi Pancasila adalah bagaimana demokrasi Pancasila itu dapat mengayomi hak asasi manusia, hak individu yang seimbang dengan hak masyarakat sehingga keamanan dan kesejahteraan negara itu muncul di tengah-tengah masyarakat itu tadi. Ya, demokrasi Pancasila dalam hak asasi manusia mengedepankan musyawarah untuk mencapai titik temu, untuk mencapai sebuah mufakat. Itu adalah ciri dari sebuah demokrasi Pancasila dalam kebijakannya yang mengandung hak asasi manusia, Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, sedangkan yang ketiga adalah seperti saya katakan tadi bahwa demokrasi Pancasila merupakan demokrasi ekonomi. Pancasila memimpin ekonomi sebagai penyelenggara ekonomi yang utama yang didasarkan kepada sebuah prinsip. Prinsip apa? Prinsip gotong royong. Manusia dipandang dalam kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan, sebagai makhluk. Hal ini berdasarkan pada pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945. Negara harus hadir secara proporsional, bukan minimalis. Dan peran negara di sini sangat berarti bagi rakyat. Rakyat mempunyai kedaulatan. Dan kedaulatan itu adalah di tangan rakyat. Dan bukan daulat pasar, ya. Demokrasi ekonomi diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, bukan untuk memenuhi kepentingan individu, pribadi, atau golongan. Terbuka untuk perubahan dengan berlandaskan ideologi Pancasila. Sekali lagi, hadirnya negara guna mewujudkan demokrasi ekonomi dan keadilan sosial tentunya. Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai bagaimana tiga pilar budaya yang harus dibangun dalam sebuah demokrasi Pancasila. Sebagai pengakhir, sebagai penutup pada kesempatan ini, bahwa demokrasi Pancasila merupakan sebuah sistem pemerintahan di Indonesia yang berdasarkan pada asas Pancasila yang tentunya menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan, dan nilai-nilai keadilan yang dibangun dengan cara musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan berdasarkan mufakat untuk tujuan mewujudkan kesejahteraan warga negara Indonesia dengan jaminan partisipatif aktif dalam segala prosesnya, ya, dalam pembuatan keputusan dan pelaksanaan yang selaras dengan undang-undang. Demikian yang bisa kita deliberasikan Bapak Ibu sekalian dalam tema demokrasi Pancasila yang merupakan bagian dari pilar-pilar ideologi Pancasila. Saya, Dr. Setio Utomo, mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.